Oke teman-teman semua, siapakah kalian guys? Apakah seorang peternak ataupun penghobi? Nah, setelah kalian melihat video ini, maka kalian akan tahu siapakah kalian. Selamat menonton. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Nah, jadi gini guys, untuk perbedaan dari peternak dan juga penghobi sendiri itu ya. Kalau peternak itu pada dasarnya adalah masalah perhitungan laba atau keuntungan guys. Tapi kalau masalah penghobi itu dasarnya itu rasa senang, ya kan? Jadi gini, kalau peternak itu akan mempertimbangkan biaya guys. Contohnya biaya investasi, misal nih kandang, mesin, tanah, dan lain-lainnya pasti akan dihitung sampai detail. Kemudian biaya operasional, contohnya nih tenaga dan juga masih banyak lagi, itu pasti dihitung guys. Kemudian biaya pakan nih itu juga akan dihitung juga ya. Bahkan seorang peternak itu akan berusaha bagaimana caranya menekan biaya pakan guys. Entah itu mau buat pakan sendiri, mengganti dengan pakan alternatif, dikasih probiotik dan lain-lainnya ya, agar biaya pakan itu bisa diminimalisir. Bahkan kalau seorang peternak itu kalau bisa nih ternaknya itu kita memperoleh secara gratis ataupun harganya lebih murah agar keuntungan yang kita peroleh itu banyak. Nah, dari semua biaya-biaya itu akan kita akumulasikan sehingga kita bisa tahu nih kira-kira kita memelihara ternak itu untung atau rugi sih. Contohnya peternak itu ya, contohnya ternak ayam, kemudian ternak sapi, kambing, dan masih banyak lagi lah. Oke, sekarang kita berbicara masalah penghobi ya guys. Jadi kalau masalah penghobi itu dengan biaya kandang berapapun tuh akan dibeli guys, asalkan hewan yang kita pelihara itu senang dan juga bagus ya, memiliki daya estetik yang lebih tinggi lah. Kemudian untuk harga ternak nih, berapapun biasanya akan kita beli guys. Entah itu harganya mahal atau murah, pasti kalau kita senang dengan hewannya pasti akan kita beli. Entah itu kita tidak tahu ya uangnya itu dapat dari mana, asalkan hewan itu kita sukai dan juga bisa menjadi milik kita. Oke, sekarang masalah biaya pakan guys ataupun operasional itu tidak diperhitungkan secara detail ya. Lebih parahnya lagi nih, ketika kita menjadi seorang penghobi itu sudah misal gini, ketika kita sudah tidak suka dengan hewan yang kita sukai, itu biasanya hewan tersebut akan diabaikan. Entah itu dibeli ataupun mau mati atau gimana lah, itu terserah ya. Kemudian kebanyakan penghobi itu tidak diperhitungkan masalah biaya tersebut ya, sehingga tidak tahu untung atau ruginya. Saya pun juga pernah merasakan hal yang sama guys, menjadi seorang penghobi ya. Kecuali kalau seorang memilih hobi, misalnya gini, kita pelihara lovebird lah sebagai penghobi, kemudian berniat untuk diternakkan dan dijual belikan, kemudian mendapatkan untung. Nah, itu akan lebih bagus guys, karena berawal dari hobi itu akan berubah menjadi hoki. Bener gak? Kemudian banyak orang ya di luar sana karena saking hobinya kemudian ditekuni sehingga menjadi jalan kesuksesannya. Berbeda lagi jika kita suka dengan hewan A nih, kemudian kita udah males, kita jual deh ataupun kita tidak diurusi. Nah, kemudian berpindah lagi nih ke hewan B. Hewan B kita suka, ya udah kita urus, tidak suka ya udah kita buang ataupun tidak diurusi. Nah, kalau hal tersebut seringkali kita lakukan, waduh guys, kita akan bangkrut ya. Rugi juga. Saya pun juga pernah merasakan yang namanya menjadi penghobi, berapapun uangnya pasti akan dibeli untuk hewan ternaknya. Oke guys, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, apakah kalian setuju atau tidak dengan pendapat saya, ataupun mau sharing-sharing dengan pengalaman menjadi penghobi atau peternak, dipersilahkan. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami berikan dari seputar peternakan. Semoga membantu dan juga bermanfaat. See you the next time dan juga sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.